Dasar sombong tetap sombong saja anak abah. Ia menanggapi batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan. Anak abah tetap sombong mengatakan bahwa Anies alhamdulillah telah diselamatkan oleh PDIP. Ya, itulah kesombongan anak abah. Anies itu batal diusung oleh PDIP dan ini katanya ini adalah dianggap sebagai sebuah Allah masih menyelamatkan Anies Baswedan. Itu bukan mewakili pikiran saya, tapi itu saya banyak sekali membacanya di grup-grup pertemanan, di WhatsApp grup, terutama di kalangan para pendukung Anies dan juga civil society yang basisnya itu lebih ke kanan begitu ya. Makanya kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang Itulah anak abah yang masih sombong saja, tidak diusung oleh PDIP, tetap saja mengatakan bahwa alhamdulillah PDIP selamatkan anak abah ya. Alhamdulillah Anies batal diusung oleh PDIP, Allah masih menyelamatkan yang belum tentu menyelamatkan Abah Anies. Aduh, ada-ada saja ini anak abah ya. Kalau Mas Anies tidak jadi nyagup lewat PDIP, itu the best. Itu yang terbaik buat Mas Anies. Kenapa? Ini 3 alasannya. Kenapa? Pertama, kalau Anies nyagup lewat PDIP, belum tentu elektabilitasnya naik. Bisa jadi malah turun, karena persepsi dari pemilih menilai bahwa Mas Anies ini sangat pragmatis demi mendapat kekuasaan, pindah-pindah kubu, pindah-pindah gerbong. Kedua, Anies Baswedan tuh bukan kader PDIP, udah pasti dikasih kontrak khusus nanti sama Ibu Megawati. Dengan kayak gitu, Anies Baswedan gak jadi figur perubahan lagi, malah tunduk sama Ibu Banteng. Mundur Mas Anies, mundur. Justru dengan tidak maju sekarang ini menjadi momentum terbaik untuk Mas Anies bisa menang Pilpres 2029. Karena diprediksi lawan Mas Anies ya Koalisi Indonesia Maju lagi. Koalisi Indonesia Maju aja citranya udah jelek nih gara-gara Pak Jokowi dan oligarki. Jadi Koalisi Indonesia Maju lawannya Mas Anies nanti pilihan cuma 2, antara bubar atau nggak bakal menang nyalonin siapapun. Apa kalau misalkan Mas Anies jadi gubernur? Yang dikhawatirkan, konon menurut banyak orang, tapi gue yakin hal yang sama. Yang dikhawatirkan oleh klannya keluarga Mulyono adalah Anies Baswedan jadi punya panggung. Gitu sehingga ya? 5 tahun lagi dia bisa nyapres dan Gibran bisa kalah. Supaya gitu ya? Gibran bisa menang, Anies Baswedan jangan dikasih panggung. Supaya Anies Baswedan jangan dikasih panggung, kita pikirin gimana caranya dia nggak maju sekalian. Karena kalau dia maju, kemungkinan besar calonnya Ridwan Kamil kalah. Jadi apa yang terjadi? Koalisinya dicabut sama Pak Jokowi. PKS ditawarin kursi, konon katanya ini dari diskusi yang tersebar dan ada di media juga liputannya dari sisi pemerintah bilang, mau nggak lu keluar dari koalisi Anies, gue kasih sesuatu di pemerintahan, katanya gitu. PKS akhirnya ninggalin Anies Baswedan. Nasdem katanya ditakut-takutin dengan kasus. Terus PKB konon katanya Caiminnya mau digulingkan. Padahal Caimin nggak perlu takut, kan bisa diseplet aja. Selepet. Itulah Panji yang kelihatannya meremehkan Pak Joko Widodo dengan mengatakan Mulyono. Tetapi ternyata lebih hebat Pak Jokowi, bisa menundukkan partai-partai politik sehingga tidak jadi mengusung junjungannya Panji, yakni Anies Baswedan. Kalau misalnya Anies Baswedan adalah orang hebat, harusnya tidak kalah dong sama Mulyono. Ternyata Mulyono lebih hebat daripada Abah Anies Baswedan. Bukan begitu Panji? Aduh, keok lu, aduh. Ternyata pada saat pendaftaran Anies Baswedan tidak jadi ke KPU, malah menemui teman-temannya begitu katanya. Mau kemana Pak Anies? Apakah ke KPU? Enggak, mau menemui teman-teman begitu katanya. Mau kemana Pak? Mau ketemu sama beberapa teman. Oh, Teman siapa? Teman siapa Pak? mau ngobrol. Kira-kira mau ngobrolin apaan Pak? Terkait konstelasi politik atau gimana Pak Anies?
Boleh Pasti sedikit, ada Pak. berhenti juga, tapi berhenti lain juga. Tapi hari ini ada potensi ke KPU nggak, Pak? Atau Kita belum tahu. belum tahu ya, Pak ya. Yuk, saya jalan Pak, dulu ya. kemarin Yuk, Anies, jalan Pak PDI udah ketemu sama Bu Airin. Nah, besok ya, jelasin ya. Yuk, Oh, thank siap, you. Pak. Ya, hati-hati Pak Anies. Ya begitulah si sombong akhirnya menjadi nek cara Jawane kapiran. Nah, kapiran itu ya tidak dikanggoke, tidak dipakai kemana-mana gitu ya. Ya kayak lebih malang ya. Dibuang sana dibuang sini akhirnya kapiran. Sebetulnya ini jadwalnya ke KPU malah datang ke tempat temannya ngobrol-ngobrol sama ngopi-ngopi sama udut-udut gitu ya Bang Anies ya. Aduh, makanya jadi orang itu jangan sombong menilai 11 dari 100 Bang Anies. Ayo. Anies batal diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta. Batal ya? PDIP sudah mengumumkan ya secara resmi terkait dengan siapa saja yang akan diusung oleh PDIP untuk maju ke pilkada ya di beberapa wilayah. Namun ini ada beberapa wilayah yang memang belum secara resmi diumumkan oleh PDIP. Ya, salah satunya yaitu DKI Jakarta. Mengapa? Apakah Anies batal diusung PDIP di Pilkada DKI? Nah, ini yang disebut strategi kartu as ya, teman-teman. Jadi PDIP Ya itulah masyarakat yang menanggapi begitu ya. Jadi Anies Baswedan itu batal diusung oleh PDIP gitu ya. Anies udah punya partai, maaf PDIP tidak mengusung Anies. Kader PDIP masih banyak yang terpimpin, yang bisa memimpin, maksudnya ada Jarot, ada Bu Risma, ada Ahok. Yes, benar. Memang kader PDIP itu banyak ya kan. Cuma masalahnya gini, PDIP kan udah bilang bahwa ini adalah kemenangan rakyat. Kami bersama rakyat. Kalau PDIP bersama rakyat, berarti PDIP akan mencari elektabilitas yang paling tinggi di Jakarta, yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau PDIP tidak melakukan itu, berarti PDIP tidak mengikuti apa kata-katanya sendiri. Berarti PDIP dia yang bicara, dia sendiri yang menganulir pembicaraannya. Berarti dia tidak bersama rakyat. Memang betul PDIP bisa mengusung kadernya sendiri. Sekarang ini di kadernya PDIP yang paling tinggi itu di Jakarta tuh Pak Ahok. Tapi Pak Ahok sendiri elektabilitasnya masih di bawah Pak Anies. Sekarang contohnya aja dulu deh, Jackmania, bola Persija kan. Mereka mayoritas pasti pilih Pak Anies. Nanti ada yang bilang jangan sangkut-sangkutin bola dengan politik. Memang enggak, tapi mereka punya hak pilih dan mereka akan memilih Pak Anies. Terus belum lagi warga-warga Jakarta yang dulunya kampung-kampungnya digusur sama Pak Ahok. Itu kan fakta ya, kita lagi ngomongin fakta nih sekarang. Digusur oleh Pak Ahok terus dibangun kembali di zamannya Pak Anies. Gitu, ada berapa kampung gitu loh. Dari situ aja mereka udah pasti 100% milih Pak Anies. Emang kita nggak boleh jumawa juga ya. Wah, Pak Anies pasti begini, pasti begitu. Nggak boleh gitu. Karena zaman Rasulullah juga waktu itu pernah di perang apa gitu. Pada saat sahabat merasa dirinya, wah kita pasti menang, malah kalah, ya kan gitu. Nah cuma maksudnya kita nggak bisa menutup mata pada saat Pak Anies memang selama 5 tahun kemarin membangun kesetaraan antara si dalam sosial, strata sosial juga ya, antara si kaya sama si miskin. Buktinya dibangunin trotoar yang bagus gitu, halte Transjakarta juga bagus-bagus, dibikin integrasi sehingga kita yang ibaratnya nggak punya mobil pribadi misalnya gitu, jadi nyaman pergi kemana-mana gitu loh. Ada si Jaklingko juga yang gratis. Nah di situ pada saat bensin naik, semua naik, Pak Anies malah membuat terobosan-terobosan yang hebat gitu loh, memudahkan kita, menurunkan biaya hidup kita gitu loh. Mungkin Pak Anies nggak bisa nurunin harga bensin, nggak bisa ini, nggak sih, tapi dia bikin Jaklingko gratis, supir-supirnya digaji oleh DKI sehingga supir-supirnya nggak usah nongkrong lagi lama gitu ngetem di mana, mereka digaji. Pokoknya nggak usah ngetem lagi, kita gaji. Nah itu kan sangat memudahkan bagi warga Jakarta. Belum lagi pembangunannya, dari waduknya, dari revitalisasinya, dari taman-tamannya, dari semuanya pembangunan. Belum lagi bansosnya, belum lagi guru ngaji diberikan gaji, marbot di di umroh, segala macam tuh ada, padahal kena COVID 2 tahun loh. Belum lagi kesetaraan dalam beragama. Jadi buat kamu nih ya yang berpikir bahwa Pak Anies pakai politik agama pada Pileg 2017, please deh. Yang ngomong tentang surat Al-Maidah pertama kali itu Ahok.
Pak Anies nggak pernah ngomong apa-apa tentang agama. Nih, dengar video ini nih. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya, dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu gitu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Nah, jadi gitu ya. Kalau mau menguji harus apple to apple. Kalau